Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Renaldiansyah dengan NIM 210601085. Ingin mempresentasikan dua makalah sebagai ujian akhir daripada mata kuliah Pemikiran Hadis Orientalis, yakni saya akan mengangkat tema daripada Kamanlingnya Goiter John Ball dengan isnad kumatannya Harald Motzki. Baik, langsung saja. Yang pertama yakni tentang Gotthard Joinboll. Joinboll lahir di Leiden, Belanda pada tahun 1935 dan seorang pakar di bidang sejarah hadis yang selama 30 tahunan lebih mendalami tentang periwayatan hadis. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Leiden dengan fokus belajar bahasa Arab dan Islam pada tahun 1965 dan 1966. John Ball juga pernah tinggal di Mesir untuk melakukan penelitian disertasi mengenai pandangan para teolog Mesir terhadap literatur hadis. Dan disertasinya disusun itu dapat dipertahankan di depan Komisi Senat pada Kamis 27 Maret 1969 dalam rangka meraih gelar doktor di bidang sastra di Fakultas Sastra Universitas Negeri Leiden, Belanda. Jikalau kita membicarakan tentang John Ball, maka teori yang sangat terkenal dengan John Ball atau identik dengan John Ball yakni tentang teori common link. Walaupun sebenarnya teori common link merupakan penggagas awal daripada gurunya yakni Joseph Scarp, akan tetapi beliaulah yang mempelopori teori common link sehingga teori common link lebih identik atau lebih dikenal dengan teorinya John Ball. Apa itu common link? Singkatnya bahwasanya common link ialah orang pertama yang meriwayatkan hadis lebih daripada satu orang gitu. Jadi common link merupakan seorang perawi yang memberikan hadisnya, menurunkan hadisnya lebih kepada satu orang gitu. Jikalau kita melihat di dalam contoh bahwasanya dalam skema sanad yang seperti ini dalam hadis innamal a'malu binniyat, jikalau kita melihat common linknya yakni berada di tengah, yakni Muhammad bin Said Al-Ansori, yakni yang berada di tengah. Jadi periwayatan yang melalui satu jalur periwayatannya seperti contoh ini dari Nabi turun kepada Muhammad bin Said Al-Ansori yang melalui jalur satu periwayatan disebut sebagai single strand, dan Muhammad bin Said Al-Ansori disebut sebagai common link. Sedangkan di bawah common link yakni Abdul Wahab, Malik dan seterusnya disebut sebagai partial common link. Di dalam teorinya John Ball bahwasanya common link dianggap sebagai pemanipulasi hadis. Kenapa? Karena periwayatan ke atasnya hanya melalui satu jalur atau single strand tersebut, sedangkan ke bawahnya lebih daripada satu. Kenapa? Karena kalau menurut pandangan John Ball, seorang common link ini itu memanipulasi hadis dengan sengaja meriwayatkan kepada banyak perawi supaya untuk meningkatkan kualitas daripada meningkatkan keabsahan daripada hadis yang diriwayatkan gitu. Sedangkan single strand yang seperti ini itu dianggap hanya buat-buatan belaka. Kenapa? Karena hanya melalui satu jalur, tidak ada bukti konkret seorang perawi itu melalui satu jalur ini bahwa benar hadis itu benar-benar ada gitu. Karena menurut pandangannya periwayatan melalui single strand itu tidak dapat dipercaya. Karena John Ball berpatokan bahwasanya kuantitas bukan dari segi kualitas gitu. Dan di dalam ilmu hadis gitu, skema seperti ini lebih dikenal sebagai hadis ahad gharib gitu. Lalu jikalau dalam skema periwayatan seperti ini, lalu skema seperti yang bagaimanakah yang dikehendaki atau yang diakui oleh John Ball? Jikalau kita melihat dalam konteks seperti hadis ini, yakni man kadzaba alayya muta'ammidan, di sini terlihat Rasul merupakan common link gitu, karena Rasul meriwayatkan lebih daripada ke satu perawi gitu, yakni kepada Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Ali bin Rabi'ah gitu. Jadi seperti
skema inilah yang diakui oleh John Ball. Kenapa? Karena Nabi menjadi kamanling dan meriwayatkan hadisnya itu didengar oleh lebih daripada satu orang, dan tidak mungkin keempat orang ini, yakni Abu Hurairah dan lainnya, akan sepakat untuk berbohong gitu, akan sepakat untuk memanipulasi hadis gitu. Jadi skema seperti inilah yang diakui oleh John Ball, dan skema seperti ini di dalam ilmu hadis yang disebut dengan hadis mutawatir gitu, hadis yang diriwayatkan oleh 4 orang atau lebih gitu. Lalu contoh lainnya yakni seperti hadis al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi gitu. Jadi Rasul meriwayatkan lebih kepada 2 orang, yakni Jabir, Abu Musa, dan Abdullah bin Umar bin As gitu. Jadi dalam skema periwayatan seperti ini juga diakui oleh John Ball gitu. Dan skema periwayatan ini lebih dikenal dengan hadis ahad masyhur gitu. Begitupun di dalam skema seperti yang ini, yakni di periwayatan Rasul meriwayatkan hadis kepada 2 orang gitu. Jadi masih tetap diterima oleh John Ball, dan di dalam ilmu hadisin disebut dengan hadis ahad aziz gitu. Lalu yang selanjutnya saya akan beralih kepada Harald Moltke. Harald Moltke ini lahir di Berlin, Jerman pada tanggal 25 Agustus 1948. Ia merupakan seorang Katolik yang dididik sejak kecil secara dengan taat kepada Katolik. Lalu ia mengenyam pendidikan di Humanistic Academic High School pada tahun 1968 sampai 1967. Kemudian melanjutkan studinya di Jerman dan Paris. Lalu ia mempelajari perbandingan agama, bahasa Semit, studi Islam, dan sejarah Eropa. Moltke juga mendapatkan gelar Doctor of Philosophy atau PhD di Universitas Bonn, Jerman pada tahun 1978. Kemudian Moltke juga visiting profesor di bidang studi Islam di Universitas Hamburg, Jerman pada tahun 1989 sampai 1991. Pada 1 Februari 1991 ia menjadi guru besar Madya bidang studi Islam di Universitas Nijmegen, Belanda. Kemudian Moltke juga diangkat menjadi profesor di bidang metodologi penelitian pada 1 Juni 2000. Kemudian Harald Moltke meninggal pada 8 Februari 2019. Jikalau kita membicarakan tentang Moltke, maka teori yang terkenal dari Moltke yakni 2 tentang dating teori dan isnad kum matan gitu. Jadi saya lebih akan condong dalam membahas tentang isnad kum matan gitu. Apa itu isnad kum matan? Secara bahasa kum itu berarti dan. Jadi secara bahasa isnad, sanad, dan matan gitu. Isnad kum matan merupakan kritik yang diberikan oleh Harald Moltke kepada teori John Ball tentang kamanling tersebut gitu. Jikalau menurut John Ball, skema hadis seperti yang di awal inamala amalu binniyat tidak dapat diterima. Kenapa? Karena terjadi adanya single strand di antara kamanling dan Nabi bukan menjadi kamanlingnya. Hal itu menjadi landasan John Ball menolak hadis seperti skema ini. Akan tetapi berbeda dengan Harald Moltke, Harald Moltke mengakui tentang hadis yang seperti ini gitu. Kenapa bisa terjadi adanya perbedaan? Karena prinsip pandangan daripada John Ball dan Harald Moltke itu berbeda. Pandangan John Ball bahwasanya semua hadis itu pada dasarnya tidak sah kecuali dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kebalikannya menurut Harald Moltke bahwasanya semua hadis itu benar kecuali terbukti adanya ketidaksahannya gitu atau ketidakbenarannya gitu. Jadi di dalam pandangan Harald Moltke, yakni dalam teori isnad kum matan, terdapat pandangan Harald Moltke yang mengatakan bahwasanya selama sanad jalur periwayatan sanad suatu hadis itu tidak terbukti adanya indikasi kebohongan, maka hadis tersebut masih dicap sebagai hadis yang benar. Seperti contoh dalam skema ini. Jadi jikalau Umar bin Khattab, Alaqamah, Muhammad bin Ibrahim
ataupun Muhammad bin Said Al-Ansori, tidak terdapat adanya indikasi kebohongan atau manipulasi gitu, atau penjarahan gitu. Jarah maksudnya jarah dan takdil. Maka menurut Haratmotski, periwayatannya itu secara sanad maka disahkan. Kenapa? Karena termasuk bahwasanya periwayat ini periwayat yang adil gitu, yang adil dan dobit gitu. Sedangkan makna matan, yakni isnadku matan maksudnya yakni periwayatan yang didapati oleh Muslim dan Bukhari melalui banyak jalur periwayatan seperti ini itu memiliki bunyi matan yang sama gitu, tidak berbeda gitu. Maka atas dasar inilah Haratmotski menganggap bahwasanya mengakui bahwasanya skema hadis yang seperti ini walaupun tidak diakui John Ball, akan tetapi oleh Haratmotski mengakui. Kenapa? Karena dalam segi pandangan isnad kumatan bahwasanya hadis ini tidak ada cacat celah gitu. Secara sanad semuanya sanadnya bagus, secara matan tidak terdapat perbedaan di antara bunyi hadis yang didapat oleh Muslim maupun Bukhari. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.